Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, silakan. Berdoa pada pagi hari. Oke. Di sini Ibu mau ngabsen dulu kalian ya. Ada yang izin? Siapa? Aulia izin. Kenapa? Oh, sakit. Berarti masuk semua ya? Ya. Oh, iya, izin satu. Di pagi hari ini kita akan mempelajari teks apa? Teks biografi. Nah, pada bab ini kita menilai secara kredibilitas teks biografi itu. Apa sih teks biografi itu, Bu? Teks biografi itu teks tentang iya betul. Terus bisa dikatakan teks biografi dinilai dari apa? Kredibilitas. Nah, di sini kita akan menilai tentang kredibilitas. Apa itu kredibilitas? Ada yang tahu? Ada strukturnya mungkin. Iya, ada strukturnya. Lanjut, apalagi? Iya, tingkat kepercayaan pembaca itu sendiri. Tepuk tangan. Nah, bagaimana teks biografi itu dikatakan kredibel? Dinilai dari apa? Strukturnya mencakup fakta dan opini. Iya, betul. Mencakup fakta dan opini. Sumbernya juga terpercaya. Misalnya dari buku bisa, dari web bisa. Tapi kalau dari web itu harus web yang terpercaya. Di sini Ibu punya teks biografinya B.J. Habibie. Ada yang tahu B.J. Habibie? Apa yang kalian ketahui tentang B.J. Habibie? Betul, terus? Membuat pesawat. Bukan membuat pesawat. Terus kesetiaannya. Ini biasanya yang bilang kesetiaannya ini pasti lihat novel atau filmnya ya, bukunya ya. Iya. Terus lanjut. Apa semua informasi itu benar, Bu? Belum tentu, karena ada apa? Ada fakta dan ada opini penulisnya sendiri. Bagaimana, Bu, cara mengeceknya kalau itu benar atau itu hanya opini penulisnya? Membandingkan. Contoh, kalian membaca dari artikel atau dari web bisa dibandingkan dengan dari buku bisa, dari penulis-penulis yang memang sudah terpercaya kebenarannya, ya. Lanjut. Untuk tugas individu sendiri agar kalian lebih paham dari teks yang Ibu kasih B.J. Habibie, kalian menganalisis ada opininya, ada faktanya, terus strukturnya ya. Silakan dibaca dulu, lalu dikerjakan. Nanti Ibu tunjuk satu anak untuk maju ke depan. Silakan, Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah selesai? Sudah ya? Ada yang belum? Nggak apa-apa, nanti dilanjut lagi. Sekarang Ibu mau tunjuk satu anak untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju atau Ibu tunjuk aja? Tunjuk aja, silakan. Perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, saya Ridha Nopalida. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap teks biografi yang sudah saya baca. Ini dari identifikasi dulu ya, Bu, sampai
Iya boleh. Ada bikin mind map atau bikin peta konsep atau apa? Oh iya, kirim ke saya ya, nanti saya munculkan. Sebentar ya. Atau bisa dikirim grup saja, nanti dilihat sama teman-temannya ya. Untuk informasi yang pertama dari identifikasi struktur teks biografi. Di sini orientasi ada 3 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Untuk orientasinya ada di paragraf pertama yaitu pengenalan tokoh dari nama tempat lahir lalu latar belakang. Untuk peristiwa pentingnya ada di paragraf 2 sampai 3 yakni terkait dengan pendidikan, karir, dan peran penting dari B.J. Habibie. Dan orientasinya ada di paragraf 4 yaitu penutup kesan dan warisan tokoh. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi penting. Jadi B.J. Habibie ini lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare. Bidang yang dikuasai ada di teknik penerbangan. Untuk karirnya bekerja di Jerman, kemudian di Indonesia. Kontribusinya mengembangkan pesawat N250. Untuk jabatannya pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia dan wafat pada tanggal 11 September 2019. Selanjutnya identifikasi fakta dan opini. Faktanya di sini bahwa B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936. Kemudian ia menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia dan belajar di Jerman. Kemudian wafat pada 11 September 2019. Opininya yang didapat dari teks adalah yang pertama, Habibie dikenal sebagai pemimpin yang berperan penting dalam reformasi. Dan yang kedua, ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Dan yang terakhir terkait dengan sumber informasi, di sini saya ambil dari 3. Yang pertama Wikipedia, yang kedua buku biografi tokoh, dan yang ketiga dari artikel pendidikan terpercaya seperti Kompas, Tirto, dan Kemendikbud. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya yang berani maju ke depan. Untuk tugas kelompoknya, kalian bisa berkelompok 5 boleh, 3 orang boleh. Carilah beberapa teks biografi dan bandingkan. Ya, boleh beberapa, boleh 2 saja cukup. Karena waktunya singkat, jadi 2 saja. Kalian bandingkan, apa pun yang dibandingkan? Kualitas informasinya, kredibilitasnya, fakta opininya, ya. Boleh silakan dimulai untuk membaca dan mencari teks biografi. Nanti maju ke depan setiap kelompok, ya. Silakan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Boleh maju ke depan kelompok 1. Ya, maju ke depan. Mbak Amira juga kelompok 1 ya? Bikin lewat apa? Mind map atau peta konsep? Oh, mind map. Sebentar ya. Ini sepertinya bisa. Nanti kalau nggak bisa dikirim grup aja ya. Nggak bisa, ini macet. Nggak apa-apa wes, kalian kirim ke grup saja. Baik, di sini kelompok 1 mengambil 2 tokoh untuk diambil biografinya, yaitu dari Insinyur Soekarno dan Raden Ajeng Kartini. Nah, dari kita itu ini yang pertama terkait akurasi. Akurasi pada teks 1 Insinyur Soekarno yaitu tentang akurat tanggal lahir. Kita kan mengecek kan tugasnya, yaitu tentang akuratnya tanggal lahir, peristiwa proklamasi, peristiwa pengasingan, dan wafat sesuai fakta sejarah. Kemudian teks yang kedua, Raden Ajeng Kartini, untuk tanggal lahir, latar belakang, perjuangan, dan wafat sesuai fakta sejarah, itu keduanya sudah sesuai data sejarah dari sumber yang terpercaya. Selanjutnya, yang kedua itu pada kelengkapan informasi yang disajikan.
Pada teks Insinyur Soekarno itu cukup lengkap, memuat riwayat hidup, perjuangan, peran, jabatan, dan juga bapaknya. Untuk teks kedua yaitu Ibu Kartini juga cukup lengkap, memuat riwayat hidup, latar belakang, perjuangan, karya, dan wafat. Informasi dari kedua tersebut sudah cukup mencakup aspek penting. Selanjutnya akan Selanjutnya yaitu aspek objektivitas berdasarkan fakta atau tidak melihat. Pada teks pertama yaitu Insinyur Soekarno itu termasuk objektif, dikatakan ditulis berdasarkan fakta sejarah tanpa opini atau penilaian berlebihan. Untuk teks yang kedua yaitu R.A. Kartini pada aspek objektivitas yaitu sudah masuk objektif karena fokus pada fakta dan perjuangan Kartini tanpa opini pribadi penulis. Untuk keduanya itu bahasanya netral dan tidak memihak. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumber atau keaslian dan keandalan dari sumber yang diambil. Sudah cukup baik, yaitu bersumber dari buku biografi karya Cindy Adams yang kredibel. Kemudian untuk teks R.A. Kartini sudah cukup baik juga, bersumber dari buku Kartini surat-surat kepada Stella karya J.H. Abedano tahun 1911. Untuk sumber buku yang dipakai itu keduanya sudah terpercaya dan relevan. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami mengenai kedua teks tersebut itu memiliki kualitas informasi yang baik dan dapat dipercaya atau kredibel karena akurat, cukup lengkap, objektif dan bersumber dari buku terpercaya. Iya, sebentar ya. Ibu mau ini tanya dulu. Kenapa kalian memilih dua teks biografi itu? karena tokohnya terkenal Ibu dan familiar. Oh iya, karena tokohnya terkenal dan familiar. Ibu mau mendengarkan sedikit cuplikan teks yang kalian ambil. Teks R.A. Kartini saja. Bisa dibaca. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Ia adalah pelopor emansipasi wanita Indonesia. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi, termasuk dalam hal pendidikan bagi perempuan. Kartini tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi, namun ia memiliki semangat besar untuk memajukan kaum perempuan. Ia menuangkan gagasan dan pemikirannya dalam surat-surat yang ditujukan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Surat-surat tersebut dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Hadis Gelap Terbitlah Terang, dan Kartini wafat pada tanggal 17 September 1904. Sudah, boleh duduk. Tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah maju ke depan. Ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, kenapa teks biografi dikatakan kredibel? Karena ada satu. Memiliki apa? Sumber terpercaya. Yang kedua, mencakup apa? Fakta dan opini. Terakhir, yang terakhir, objektivitasnya jelas. Begitu ya? Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu punya tugas untuk setiap kelompok. Tadi kan cuma 2 teks biografi saja. Nanti di pertemuan selanjutnya, bukan hanya 2 teks biografi. Boleh lebih, tidak boleh sama. Ini tadi kan ada B.J. Habibie, terus Raden Ajeng Kartini, terus ya itu. Nah, pertemuan selanjutnya tidak boleh sama, ya. Minimal ada 4 teks biografi setiap kelompok, ya. Bisa diambil dari web, bisa, atau kalian yang pernah membaca buku, bisa itu diambil dari sinopsisnya aja juga nggak apa-apa ya. Oke, itu saja dari Ibu. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan keadaan sehat walafiat ya. Untuk mengakhiri pertemuan ini, kita membaca Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.